Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru hari ini? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan serangkaian aktivitas pengerjaan LMS Program Sertifikasi Pendidik. Nah Bapak Ibu, untuk video kali ini kita masih ada di modul 1 ya, terkait prinsip pengajaran dan asesmen secara umum. Mari kita klik untuk melihat di dalamnya. Nah, di sini untuk modul 1 prinsip pengajaran dan asesmen secara umum, di sini terdiri dari 4 topik ya. Dari topik menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran hingga menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Jadi ada 4 topik. Nah, untuk video kali ini kita masih ada di topik 1 tentang menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Nah, mari diklik untuk yang nomor 1 ini. Nah, baik, ini adalah isi dari LMS pada topik 1. Banyak sekali aktivitas di sini yang harus kita kerjakan. Tentunya menggunakan alur merdeka dan juga ditambah dengan latihan pemahaman dan cerita reflektif begitu. Nah Bapak Ibu ya, kita mengingat kembali aktivitas-aktivitas yang sudah dikerjakan pada video sebelumnya yang tentunya menggunakan alur merdeka. Nah, di sini untuk alur merdeka yang pertama, M mulai dari diri itu pada aktivitas merancang pembelajaran berbasis pendekatan understanding by design. Ini masuk ke alur M mulai dari diri. Kemudian untuk alur yang E, eksplorasi konsep, ini dimulai dari telaah rancangan pembelajaran dengan menggunakan prinsip UBD sampai aksi nyata merancang kegiatan pembelajaran dengan prinsip UBD. Ini masuk ke alur merdeka yang E, eksplorasi konsep ya. Kemudian alur merdeka yang R, ruang kolaborasi, ini aktivitas menelaah dengan prinsip UBD. Selanjutnya alur merdeka yang D, demonstrasi kontekstual, itu pada aktivitas hasil telaah. Selanjutnya alur merdeka yang E, elaborasi pemahaman, itu pada aktivitas tantangan merancang pembelajaran berbasis UBD. Nah, kita sampai ke alur merdeka yang K, koneksi antar materi. Inilah yang akan kita bahas pada video kali ini, alur merdeka koneksi antar materi dengan aktivitas UBD dan strategi perencanaan pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu klik pada UBD dan strategi perencanaan pembelajaran ini untuk mengetahui tugasnya ya. Nah, di sini pada aktivitas UBD dan strategi perencanaan pembelajaran, Bapak Ibu diminta untuk membuat peta konsep atau poster atau bentuk visual yang lainnya yang dapat menunjukkan keterkaitan antara prinsip understanding dengan by design dan strategi perencanaan pembelajaran lainnya. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat peta konsep atau poster atau bentuk visual yang lainnya ya, yang menunjukkan keterkaitan antara prinsip UBD dengan strategi perencanaan pembelajaran yang lainnya. Nah, di sini untuk referensi tugas yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam panduan mengerjakan tugas di aktivitas ini. Nah, di sini kami sudah membuat beberapa contoh referensi tugas ya. Yang pertama tentunya kita buat dalam bentuk Word terlebih dahulu ya, dalam bentuk Word terlebih dahulu agar bisa kita edit seperti itu ya, bisa kita ketik begitu. Kalau di PDF kan tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang pertama
diberikan identitas ya. Seperti biasa, diberikan identitas ini tidak harus sama seperti yang di video ini. Bapak Ibu bisa memberikan identitas yang lain sesuai dengan Bapak Ibu saja gitu. Kemudian jangan lupa diberikan identitas tugas ini pada bagian apa begitu ya. Nah, di sini kebetulan pada koneksi antar materi. Kemudian judul aktivitasnya apa? Nah, tadi judul aktivitas kita adalah UBD dan strategi perencanaan pembelajaran. Nah, kemudian ini ada contoh soalnya ya. Bukan contoh soal ya, ada soalnya begitu ya. Soalnya yang diminta untuk membuat peta konsep, poster atau bentuk visual lainnya yang menunjukkan keterkaitan antara prinsip understanding by design dan strategi perencanaan pembelajaran lainnya. Nah, di sini untuk referensi tugas Bapak Ibu kami membuat dalam bentuk peta konsep seperti ini. Ya. Ini referensi jawaban bisa menggunakan peta konsep. Jadi peta konsep ini seperti diagram seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu buat peta konsep seperti diagram. Boleh bentuknya seperti ini, boleh yang lain. Dan dalam isiannya itu tidak harus seperti ini. Tidak harus ada pemahaman, penilaian, pengalaman belajar, kemudian diturunkan dari hasil akhir, bukti penilaian, kegiatan pembelajaran seperti itu tidak. Tergantung pemahaman Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Tidak harus sama seperti ini Bapak Ibu. Ini belum tentu benar juga ya. Ini belum tentu benar juga. Hanya saja ini sebagai referensi. Apa sih peta konsep itu? Bagaimana bentuknya? Seperti itu. Nah, ini referensi jawaban dari kami, begitu ya. Jangan terpaku dengan ini Bapak Ibu ya. Sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu dan kemampuan Bapak Ibu dalam memahami materi ini, begitu. Nah, selain ada contoh peta konsepnya, di sini kami sedikit beri keterangan begitu ya dari peta konsep tersebut, begitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh tugas dari koneksi antar materi pada aktivitas UBD strategi perencanaan pembelajaran dengan menggunakan peta konsep. Kami juga membuat dalam bentuk visual lainnya ya. Kalau poster kan harus menggambar Bapak Ibu ya. Kebetulan saya tidak ahli menggambar begitu, kami tidak ahli menggambar, jadi memilih yang mudah-mudah saja begitu. Kalau Bapak Ibu lebih mudah untuk membuat peta konsep, silahkan. Kalau Bapak Ibu jago membuat poster, jago membuat gambar, boleh silahkan begitu ya. Dan atau mungkin yang lainnya, bentuk visual yang lainnya juga boleh begitu. Nah, di sini selain peta konsep kami juga memberikan referensi jawaban dalam bentuk visual lainnya gitu. Ini seperti ini ya. Awalnya tetap diberikan identitas, kemudian identitas tugas begitu, kemudian soalnya apa, dan tara, ini jawabannya. Karena terlalu besar jadi diketikkan saja terlampir begitu. Nah, ini ditaruh bagian bawah. Nah, ini visual lainnya begitu. Kami perkecil sebentar ya, mohon maaf sebentar. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu untuk visual yang lainnya. Nah, seperti ini bentuknya begitu, yang terdiri dari judul, kemudian kata-kata yang memang ingin kita cantumkan dalam tugas ini begitu ya. Kalau di sini itu kami menuliskan beberapa contoh keterkaitannya, yaitu dengan pembelajaran berpusat pada siswa, keterkaitannya bagaimana, dengan pembelajaran berbasis masalah, kaitannya bagaimana, dengan pembelajaran kooperatif bagaimana, dengan pembelajaran berdiferensiasi bagaimana, dengan pembelajaran berbasis proyek bagaimana, seperti itu. Kemudian di akhir kami memberikan keuntungan ketika menggunakan UBD dibandingkan dengan strategi yang lainnya, begitu. Nah, ini salah satu referensi Bapak Ibu, tidak harus seperti ini. Ini juga belum tentu benar begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini sebagai gambaran begitu, sebagai referensi ya, apa yang ingin dituangkan, apa yang ingin dibuat, apakah peta konsep atau visual lainnya atau poster begitu yang
mengaitkan antara UBD dengan strategi perencanaan pembelajaran lainnya. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk penjelasan tugas kali ini. Dan Bapak Ibu ketika memang ada yang bertanya mungkin ya ini dibuat dari apa, dari mana begitu ya, untuk ini visual lainnya kami membuatnya dari Canva Bapak Ibu, dari Canva. Nah seperti ini, jadi kami membuat dari Canva, jadi bisa diedit-edit seperti itu ya. Nah seperti ini ya, begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin cukup untuk video kali ini untuk panduan mengerjakan tugas pada aktivitas UBD dan strategi perencanaan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata-kata, ada kekeliruan dalam penjelasan, karena kami juga manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi mohon maaf. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video kali ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan yang paling terpenting tolong di subscribe. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu subscribe, agar Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Jadi Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan.